Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih atas Bapak sudah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akhlak dengan beranggotakan saya sendiri Atika Ini Febiana dengan NPM akhir 088 sebagai moderator dan Putri Ayu Fakina dengan NPM akhir 165 dan Isni Wahyu Nur Hasana dengan NPM akhir 175, Indah Fitma Ristiani dengan NPM akhir 120 dan Yulia Saputri dengan NPM akhir 196, Angelika Hanipa Mungkas dengan NPM akhir 111 dan Dita Yuli Aryani dengan NPM akhir 185, Asgilia Ramdhani dengan NPM akhir 098. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Saputri, MPM 196. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Akhlak secara etimologis, kuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tiap tabiat. Akhlak berakar dari kata khalaqah yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik yang berarti pencipta. Makhluk berarti yang diciptakan dan kholik yang berarti penciptanya. Baik, perkenalkan, nama saya Okcilia Ramdhani Latusta dengan NPM akhir 098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian akhlak secara istilah. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Yang kedua, Ibnu Miskawayh, akhlak adalah keadaan jiwa mendorong seseorang melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pemikiran pertimbangan. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan sebagian manusia kepada lainnya, mengatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melalui atau melakukan apa yang harus diperbuat. Yang keempat, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang kelima, menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan pertimbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Kenalkan, nama saya Putri Ayu Fakihana, NPM 165, kelas PGSD A522. Saya akan menjelaskan tentang pembagian akhlak. 1. Akhlak mahmudah, sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, menepati janji. Sedangkan akhlak mazmumah, ujub dan takabur, ria dan sunnah, malas dan takmak, dendam dan iri hati, bohong dan fitnah, penipuan dan khianat, bakhil dan takut miskin. Perkenalkan, nama saya Indah Fitma Ristiani dengan nomor MPR akhir 120. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Menetapkan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Akhlak merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada akhir kiamat. Baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imamnya. Akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
membaikan akhlak beliau. Akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang sumber akhlak Islam. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua. Terdapat dua sumber akhlak Islam. Yang pertama, As-Sunnah. Rasulullah bersabda, "Sungguhnya aku diutuskan hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Yang kedua, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya engkau seorang memiliki pribadi yang agung atau mulia." Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Nama saya Isni Wainurasana, NPM 175. Jalan pembentuk akhlak mulia. 1. Pendidikan iman sebagai asas akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, terlihat bahwa akhlak mulia muncul dari iman yang sempurna. Agar individu memiliki akhlak yang baik, maka ia harus memiliki keimanan yang baik. 2. Melalui latihan dan bimbingan pendidik yang berkualitas. Contohnya, seorang guru memberikan ilmu pada muridnya, maka seorang guru harus mempunyai akhlak yang baik terlebih dahulu. Karena guru itu digugulan ditiru. Maksudnya adalah setiap perilaku, ucapan, tingkah laku dari setiap guru pasti akan menjadi contoh dan diikuti dari setiap muridnya. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. 3. Mengambil Rasulullah SAW sebagai contoh, baik akhlak Rasul kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk lain. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi dan memperbaiki akhlak. Yang pertama yaitu menguatkan iman dan akidah dalam jiwa. Dengan kita menguatkan iman dan akidah dalam jiwa, kita bisa mempunyai akhlak yang baik, menjauhkan perkara yang tercela seperti berbohong, ghibah. Kita harus bisa menahan dari perbuatan-perbuatan tercela agar menumbuhkan akhlak yang baik untuk kita. Memahami Al-Quran dan hadis. Dengan kita memahami Al-Quran dan hadis yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang, itu bisa membimbing kita untuk memperbaiki ataupun mengatasi akhlak kita. Membiasakan diri dengan perbuatan baik seperti jujur, toleransi, saling menghargai, itu adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan akhlak yang baik kepada kita. Mempelajari kehidupan para nabi, sahabat, ulama sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, serta berdoa kepada Allah agar selalu dilengkapkan diri dengan akhlak yang mulia. Nah, kita harus mencontoh kehidupan sehari-hari seperti para nabi ataupun sahabat-sahabat nabi
agar kita bisa tahu bagaimana akhlak yang baik untuk kita contoh. Baiklah, kesimpulan dari akhlak yaitu akhlak merupakan suatu yang melekat pada jiwa seseorang. Baik buruknya akhlak ditentukan oleh syara, apa yang diperintahkan itu baik dan apa yang dilarang itu buruk. Baik, materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi rusaknya akhlak. Yang pertama, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak seseorang. Manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya, itulah sebabnya manusia harus bergaul. Tetapi jika kita tidak bisa memilih pergaulan yang baik, atau misalnya kita bergaul pada hal-hal yang tidak baik, maka akan ada kemungkinan besar untuk kita terjerumus pada hal yang tidak baik tersebut yang akan merusak akhlak kita nantinya. Kemudian yang kedua, nafsu. Mengikuti hawa nafsu menjadikan kita lalai yang akan menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu dunia hanya akan membuat kita sesat dan merusak akhlak kita. Kemudian yang ketiga, setan. Setan memiliki banyak cara untuk merusak akhlak umat muslim. Meski seorang muslim berupaya menjadi orang yang saleh dengan menjalankan perintah Allah, misalnya menjauhi riba dan harta yang haram, namun setan tetap punya cara agar orang saleh tersebut terjerumus pada hal-hal yang tidak baik yang akan merusak akhlak kita.